Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah menonton channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal-soal CPNS yang sering keluar di tahun kemarin, dan kemungkinan soal ini bisa jadi keluar di tahun ini. Untuk materi yang sekarang saya bahas yaitu tentang TWK. Oke, baik. Untuk soal pertama, nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa disebut pilar nasionalisme sebagai berikut, kecuali. Jawabannya adalah A. Kognitif, di mana nasionalisme memiliki 5 prinsip utama, yaitu pertama, unity, menjamin kesatuan; liberty, menjamin kebebasan; equality, menjamin adanya kesamaan; personality, menjamin terwujudnya kepribadian; dan performance, itu prestasi. Kemudian nomor 2, berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, terdapat demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi yang disebut. Jawabannya adalah B. Demokrasi material, di mana demokrasi sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Jadi yang sesuai dengan dalam bidang ekonomi adalah demokrasi material. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari materi ini, teman-teman bisa screenshot di setiap soal-soal yang saya bahas. Baik, saya akan lanjutkan untuk nomor 3. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara, yang salah satu tujuannya adalah E. Akuntabilitas. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan sebagai berikut. Ada yang pertama, ada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Nomor 4, ancaman nirmiliter pada suatu negara meliputi dimensi berikut, kecuali. Jawabannya adalah B. Agama. Jadi dimensi-dimensi pada suatu negara untuk ancaman nirmiliter ada 6, di mana ada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, dan keselamatan umum. Nomor 5, komponen utama dalam sistem pertahanan negara Indonesia adalah. Jawabannya B. TNI, di mana komponen utama sistem pertahanan negara Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Nomor 6, pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD 1945. Hal tersebut merupakan maksud hubungan pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 yang bersifat C. Kausal. Jadi, hubungan kausal antara pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 mengandung pengertian bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab keberadaan dari batang tubuh UUD 1945. Nomor 7, pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia terdiri atas komponen berikut, kecuali. Jawabannya adalah B. Bendera merah putih, di mana ada 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bendera merah putih tidak termasuk. Kemudian nomor 8, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi urutan tertinggi perundangan Republik Indonesia adalah B. UUD 1945. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutan yang tertinggi
Yang pertama adalah UUD 1945, kemudian ada MPR, setelah itu ada UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, setelah itu ada peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten. Jadi yang tertinggi yaitu UUD 1945. Untuk nomor 9, jadi nomor 9 ini ada soal cerita. Soal cerita ini untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Silakan teman-teman bisa pause apabila ingin dibaca. Jika sudah dibaca, teman-teman bisa memulai play lagi. Saya akan langsung membaca soalnya. Soal nomor 9, makna istilah sinkretisme pada paragraf tersebut adalah proses. Jawabannya adalah C, perpaduan dari berbagai aliran. Jadi sinkretisme sendiri menurut KBBI adalah paham aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham atau aliran yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan sebagainya. Untuk soal nomor 10, kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor berapa? Jawabannya adalah C, yaitu nomor 3. Jadi bisa dilihat sendiri bahwa kalimat utamanya adalah kalimat yang nomor 3, orang Banyuwangi sangat terbuka menerima budaya luar untuk diolah menjadi budaya Banyuwangi. Baik, saya lanjutkan untuk nomor 11. Berikut ini yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah E, pengambilan keputusan berdasarkan dengan penetapan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kemudian nomor 12, burung Garuda sebagai lambang Indonesia mengandung banyak makna. Garis melintang yang ada pada perisai burung Garuda bermakna. Jawabannya adalah C, Indonesia dilintasi garis khatulistiwa. Adalah itu makna dari garis melintang pada perisai burung Garuda. Soal nomor 13, pelaksanaan Pancasila mengalami banyak penyimpangan pada masa Orde Lama. Salah satu penyimpangannya yaitu, jawabannya B, presiden seumur hidup. Jadi pada masa Orde Lama yaitu Presiden Soekarno menyampaikan bahwa kekuasaan presiden seumur hidup. Jadi itulah penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu presiden seumur hidup, menjadi presiden seumur hidup. Kemudian nomor 14, perjuangan Indonesia menentang ketidakadilan termuat pada pembukaan UUD 1945 alinea A 1 dan 3. Pada alinea ke-1 dijelaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan pada alinea ketiga bermakna usaha Indonesia melawan ketidakadilan mendapat rahmat dari Tuhan sehingga kemerdekaan dapat terwujud. Jadi alinea 1 dan 3 adalah yang menjelaskan tentang menentang ketidakadilan. Untuk soal nomor 15, sikap pengorbanan untuk bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan individu maupun golongan merupakan pengamalan Pancasila ke. Jawabannya adalah Pancasila ketiga. Untuk nomor 16, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Hal ini diatur dalam UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen keempat, di mana negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana diatur pada pasal 34 ayat 3, merupakan hasil amandemen keempat, yaitu pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Soal nomor 17, negara mempunyai hak untuk memperoleh kemerdekaan.
Hal ini tercantum pada jawabannya adalah C. Pembukaan alinea pertama. Jadi pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 dijelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Soal nomor 18. Perekonomian yang diberlakukan di Indonesia disusun berdasarkan asas. Jawabannya adalah B. Asas kekeluargaan. Jadi berdasarkan pada pasal 33 ayat 1, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Soal nomor 19. UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilangsungkan pada tanggal. Jawabannya adalah C. Yaitu amandemen kedua berlangsung pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Soal nomor 20. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang merdeka tanpa campur tangan pihak lain untuk dapat menegakkan hukum yang penuh dengan keadilan. Lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah, jawabannya adalah E. Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur pada pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Baik, sekian dari soal TWK saya untuk materi TWK part 1. Untuk materi part 2-nya teman-teman bisa lihat di video saya selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.